يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الهليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وحبلنا كل سورة استجب لنا أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum innama ahlaka man qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum wa idza nahaytukum an syai'in fajtanibuh. Rawahu Muslim. Yang saya hormati para kesepuhan, Abuya
Haji Joko Prabowo, Al-Mukarram Bapak Haji Akhyar, dan para hujaj, para ustadz, terkhusus yang biasa ngasih kabar saya, Bapak Ade Iwan Sahara. Tiap tahun beda ya, ya beda-beda ini ya, ngasih kabar biar dapat giliran. Itu kalau ada nge-WA saya itu saya masukin semuanya, tapi sekarang hilang semua karena nomornya ganti. Yang kemarin rusak semua hilang jadinya ya. Pasti ada yang nge-WA nggak nyambung karena saya belum kasih tahu. Terkhusus jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kita berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah. Karena di dalam satu hadis, ketika orang itu dikasih nikmat sama Allah, mengucapkan Alhamdulillah, itu Allah senang lah. Ya kayak kita nih, bawain orang, apakah itu daging, apakah makanan, apakah apa saja, ngasih duit. Ini orang nerima sih nerima, tapi kagak terima kasih acan kalau bahasa orang kampung itu. Kira-kira perasaan kita gimana? Kita jauh-jauh ya, tapi kalau Alhamdulillah terima kasih ya, biar tambah berkah, wah semangat kita. Ini mah ya udah taruh situ, ya udah. Beda itu. Allah juga begitu. Ya, ma'an amallahu ala abdin bin ni'matin summa yaqul, tidaklah Allah telah memberi nikmat kepada seorang hamba dengan satu nikmat, si hamba itu mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah senang. Nih hamba tahu diri tuh ya. Cuma yang jadi pertanyaan kan, Allah itu ngasih nikmatnya sama kita berbarengan banyak. Blok nikmat mata, blok nikmat macam-macam itu. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terhitung. Cuma kita gampang lupain gitu kan. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmatul ijad. Apa itu nikmat ijad? Nikmat dikasih kesempatan hidup di dunia. Nggak sembarangan orang, nggak sembarangan makhluk yang dikasih kesempatan hidup di dunia sama Allah. Makanya semua makhluk yang ada di dalam langit maupun di dalam bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda terima kasih mereka kepada Allah, karena mereka merasakan hidup di dunia. Yang kedua, kehidupan dunia ini Allah kasih satu kali, Bang. Harus paham betul tuh. Jadi Allah tidak akan bikin kehidupan di dunia kedua kali. Kan ada biasanya kalau ada orang tuh sama si istri, apakah itu teman, udah saya kasih kesempatan 2 kali. Berilah saya kesempatan yang kedua kali. Hidup di dunia itu cuma sekali, nggak ada istilah kesempatan 2 kali. Yang ketiga, bahwa Allah kasih kesempatan hidup di dunia ini, ijadun fid dunya, ada untuk diisi
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan ibadah ini kebagi dua, ada ibadah langsung, ada ibadah lewat makhluk Allah. Saya baca satu kitab, ada seorang wali, dia tahu mau meninggal nanti malam jam 12, tapi tidak berpengaruh kalau kita kan udah sakit parah nih, kayaknya udah ngelayang nih, kumpulin anak-anak, dikumpulin saudara, dikumpulin sambil nangis, bapak minta maaf, kayaknya rasanya nih udah begini, takut bapak meninggal, ada kesalahan minta dimaafin, nangis, semuanya pada nangis. Sehat lagi, sombong lagi tuh manusia begitu. Makanya Fir'aun kenapa dia sombong mengaku sebagai Tuhan? Karena nggak pernah sakit, Pak. Kalau manusia itu nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan, biasanya sombong. Tapi pas jam 12 malam lewat di malaikat Ijroil pun sampai pagi, sampai 3 hari nangis. Ya Allah, ada apa gerangan? Saya tidak diambil, tidak dipanggil. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, memberi kabar kepadanya bahwa dia dikasih umur 30 tahun lagi. Karena dia telah berbuat sesuatu yang ikhlas, sehingga Allah tumpahkan rahmat kepadanya. Kata si wali, saya tidak pernah berbuat yang lain, sudah biasa-biasa aja. Tidak, ini luar biasa. Apa? Kata malaikat, saudara berangkat ke gunung, saudara nebas pohon ditebas, pohon itu roboh ke sungai sehingga menjadi jembatan. Nah, jembatan itu menjadikan pelantara bertemunya semut antara anak dan ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Saudara telah mempertemukan seorang anak semut dan ibunya, sehingga Allah senang. Makanya saudara dikasih umur sama Allah 30 tahun lagi. Ini kadang-kadang kita makan kayak sholat itu gampang riya, gampang ujub. Sedekah gampang riya, gampang ujub. Nggak sampai kepada Allah. Apalagi sekarang udah pakai apa? Ya, speaker, pengeras suara, sholawat aja, wah. Kalau di depan mik sholawat semua, tapi di belakang mik gak sholawat. Depan orang ibadahnya Allahu Akbar, sendirian. Jadi banyak gampang ibadah itu penyakitnya. Makanya untuk islah susah. Nah, ini dia nggak ngerasa ibadah, nggak merasa dia berbuat kebaikan, bahkan dia nggak tahu. Tuh sekalian, dikasih umur. Jadi ibadah itu bukan hanya kita sholat ngaji, kita sayang sama makhluk Allah, itu juga ibadah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata baginda Rasul, sayangi makhluk yang di muka bumi, pasti akan menyayangi
malaikat yang ada di atas langit. Sekarang maaf sadis orang ini. Ibunya dibunuh, istrinya dimutilasi, bosnya dibakar. Ini sadis luar biasa. Padahal di dalam agama Islam tidak diajarkan seperti itu. Maaf. Ada satu keterangan hadis, kalau kita punya anak nih, atau kita punya orang tua masih, kita datang ke orang tua kita sowan lah, kita liatin mukanya deh, mukanya kita liatin. Ma min ahadin ayanduru li walidayhi aw ahadima nadratar rahmah illa atallahu ta'ala hajjan mabruran. Tidaklah anak sowan kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, dia memandang dengan pandangan kasih sayang, kecuali Allah kasih pahala haji mabrur. Apalagi kita bikin orang tua seneng. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka sahabat bertanya kepada engkau ya Rasulullah, ketika punya harta lebih, kepada siapa mesti diinfakkan? Katakan olehmu kepada mereka, yang pertama harta itu dikeluarkan infaknya kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini udah banyak jasa, Pak. Kan kita cinta sama istri kita, sayang sama istri kita pengen apa juga diikutin. Udah istri kita punya anak, kita sayang banget sama anak, apa yang dipengen sama anak diikutin karena sayang. Tapi kenapa kita sama orang tua enggak sayang seperti kepada istri dan anak kita? Padahal kita tahu bahwa istri bertemu dengan kita itu sudah besar, mungkin sudah sukses. Bahkan anak ketemu sama kita sudah sukses. Tapi orang tua kita, maaf, apalagi kalau ibu itu, umumnya orang itu kalau orang bukan orang soleh itu 2 bulan 3 bulan udah kerasa, Pak. Makanya kalau biasanya kalau punya tetangga lagi hamil, kadang-kadang ada yang sampai ngelihat muka lakinya enak. Pak ngadep sana Pak, apa enak banget ngeliat. Ada itu istri ngelihat muka laki enak, pengen muntah. Tapi saya belum pernah ada ibu-ibu bilang lagi hidam enak ngelihat duit. Saya kan pengajian ibu banyak itu kaum ibu-ibu. Coba ibu-ibu ada yang pernah nggak ngidam itu ngelihat duit 100 tuh baru enak banget dah. Udah jangan bawa kemarin, enak sana. Nggak ada itu. Kok bisa begitu ya? Sama muka laki ada yang enak, sama duit belum pernah tuh. Nggak ada Ustaz. Ya sama duit mah malah senang. Kenapa? Karena bakti sama orang tua, walaupun tidak kita menyembah kepada Allah, ya secara hakikatnya tetap kita ibadah kepada Allah, tapi lewat perintah Allah.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mau nggak mau. Bahkan maaf, kalau kita ngasih tuh, apakah ngasih orang-orang minta-minta yang datang ke rumah kita atau yang di jalanan, itu pahalanya itu 10, Pak. Kita ngasih 1.000, 10.000. Ya. Kita ngasih saudara tuh, saudara-saudara kita, wah, anaknya banyak, kekurangan kita alhamdulillah dikasih sama Allah bagian yang lebih, ya. Karena secara hakikat Allah yang bagi-bagi tuh. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kamilah yang telah membagi-bagi manusia dalam kehidupannya, ya. Wa rafa'na ba'dahum ala ba'din darajat, dan kami juga yang telah mengangkat sebagian kepada sebagian masing-masing derajatnya. Makanya nggak boleh ngiri dan ketika kita dikasih derajat tinggi, dikasih bagian lumayan jadi nggak orang kaya maka kagak barangkali ya. Ya lebih dari saudara-saudara kita bersyukur. Ya maaf, saya itu udah jadi ustadz itu udah 32 tahun, Bang. Dari mulai jalan kaki, naik sepeda, naik motor sepeda, naik motor beneran, sekarang pakai mobil. Ya. Saya pakai jam itu paling mahal itu 350.000. Itu udah seneng banget. Ya, ini saya beli 350.000 itu udah hampir berapa tahun itu di Muria. Ketika ziarah ke Sunan Muria, ya, Umar Said. Ya, itu seneng banget, senang punya sepeda, punya jam. Ini ada orang punya jam 22 miliar. Kira-kira gede apa enggak duit 22 miliar? Ya Allah, ini kalau mau 22 miliar dibeliin mobil ras berapa baris tuh? Ya. Tapi kalau pinjam kan cuma digini-gini doang. Ya Allah, banyak banget tuh duit ya. Enak banget ya. Ya. Kita kembali, Pak. Ya. Bahwa hidup di dunia ini cuma sekali. Maka jangan disia-siakan. Nah, ini kenapa mereka menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia yang dikasih cuma sekali-kalinya? Karena mereka tidak tahu. Makanya ada manusia dari mulai lahir sampai mati kagak ibadah sama sekali. Jadi tidak bisa memanage waktu. Alasannya sibuk. Di dunia ini yang paling sibuk Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman ini maaf, Nabi yang paling kaya dari 124.000 Nabi. Dia punya anjing 1.000 ekor. Anjingnya dikalungin emas murni 24 karat. Satu anjingnya sekilo. Ini kalau lepas sekarang saya kejar-kejar tuh anjing itu. Yang sekilo lumayan. Bukan emas yang 500.000, bukan. Pakai mesin gandeng. Banyak 1.000 anjingnya. Kaya. Saking kayanya, mungkin kalau sahabat Nabi tuh ada yang punya harta perkiraan kalau sekarang itu 7.000 triliun. Nabi Sulaiman udah kehitung banyak luar biasa. Sampai-sampai saking kebanyakannya kebingungan, pengen bantuin Allah, Pak. Pengen bantuin Allah Nabi Sulaiman. Udah kebingungan ngatur harta ini, udah kebingungan. Ya Allah, saya izinin dah bantuin kau.
munajat kepada Allah, pengen bantu Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen bantu, saya kasih kesempatan 1 hari. Saya kasih kamu menjamin rezeki makhluk saya 1 hari. Jadi rezeki yang biasa saya kasih makhluk saya, kamu jamin tuh semuanya. Dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala, girangnya luar biasa. Dia kerahkan semua bala tentara, jin, manusia semuanya, burung, ya. Bikin makanan selama 40 hari 40 malam kagak berhenti, Bang. 40 hari 40 malam kagak berhenti tuh bikin makanan, bergunung-gunung tuh. Pas hari yang sudah tentukan, Allah sampaikan kepada makhluk, "Hai makhluk yang ada di bumi, bahwa hari ini rezeki kalian dijamin oleh Sulaiman." Kata Nabi Sulaiman, "Ya Allah, makhluk mana dulu yang saya kasih makan?" Laut. Yang laut yang begitu luas, Pak. Pas kata Nabi Sulaiman, "Hei semua ikan yang ada di laut, makan kalian, saya yang jamin pada hari ini." Ini ternyata, Pak, itu ikan di laut ada yang gede-gede. Itu ada ikan yang sangat gede, mulutnya itu segede mesin ini nih. Ngangap. Makanya ketika sahabat itu pulang perang, 11 orang sahabat pulang perang, berteduh. Kata sahabat, gua pas diteliti-teliti ternyata mereka berteduh bukan di gua, melainkan di mulut ikan. Jadi mulut ikan yang udah garing, ya, pas itu, wah, ini bukan gua, ini ikan. Mangat itu baris, jutaan miliar ikan di laut baris. Yang paling gede, yang paling depan. Mulutnya segede mesin Al-Muhajirin, mangap. Kata ikan, saya biasanya pagi-pagi udah sarapan. Allah kasih sarapan saya. Udah lapar nih, cepetan. Pakai sikuk. Segunung habis, kurang. Kan ngerti bahasanya Sulaiman. Kurang. Yang segunung lagi. Kata ikan, masih kurang kan, ini baru sampai leher. Ternyata mulutnya segede mesin ini, perutnya segede apa tahu. Melihat satu ikan masih kurang, ini makanan yang bergunung-gunung udah tinggal sedikit, Nabi Sulaiman ngeper karena di belakang itu banyak, Pak, jutaan ikan. Kalau bahasa kitanya, cepetan atuh, kata yang di belakang. Belum kenyang saya, biasanya Allah kasih kenyang, Pak. Pingsan Nabi Sulaiman, Pak. Pingsan. Kenapa? Makanan yang begitu banyak yang disiapkan 40 hari 40 malam buat ngasih makan ikan di laut saja kurang, Pak. Sedangkan Allah bilang, kamu Sulaiman, aku serahkan makanan makhlukku yang di bumi kepada kamu. Macan udah lain, macan, ular. Pingsan Nabi Sulaiman. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra sajidan, pas siuman langsung dia jatuh sujud di hadapan Allah minta ampun. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Ternyata kekayaan saya yang begitu banyak, kata Nabi Sulaiman, bahkan saya kerahkan selama 40 hari 40 malam untuk ngasih makan satu ikan pun kurang. Baru sadar Nabi Sulaiman betapa lemahnya dia. Tuh, Bapak sekalian, ya, makanya kita nggak ada apa-apanya, ya. Dapat gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita punya orang tua, masih punya orang tua, senang ditengok, Pak, ditenang, apalagi anaknya jauh, itu jadi pikiran. Kalau sekarang alhamdulillah ada HP, enak ya.
Ya anak kemana? Udah lama nggak datang. Apa sehat? Apa sakit? Udah hampir 5 tahun kagak datang-datang. Mikirin tuh. Pas datang girang. Apalagi kalau datangnya bawa-bawaan. Saya punya tetangga itu nenek-nenek belanja di tukang sayur, ngambilnya dari kutang. Nenek-nenek kan kutang udah pada belel. Duitnya itu udah tipis banget. Itu nek kalau ditepis sama ini Pak Ustadz udah seminggu saya taruh di ketik itu di kutang. Ini saya kepaksa saya nggak punya duit ini kok sampai seminggu begitu dikasih sama anak. Itu saking sayangnya, saking bahagianya ditaruh di kutang sampai seminggu Pak. Kalau orang tua laki itu biasanya di peci diselipin tuh sampai kelupaan. Nggak dipakai. Kenapa? Dari anak. Jadi sawen. Orang tua tuh nggak ngarepin dikasih, tapi kalau dikasih senengnya luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran itu paling gede nilai kita menapahkan harta kita kepada kedua orang tua. Tuh. Sebagaimana orang tua nggak pernah sayangan sama anak mah, pengen mobil dibeliin, pengen motor dibeliin, sakit sampai sakit parah, ya Allah sembuhkan anak saya. Andai kata engkau bisa tukar dengan nyawa saya. Saking sayangnya orang tua. Nikahan dijualin tanah, nanggap golek, nanggap lenong, habis 200 meter. Ya anaknya kan ada 9, kata istri, Pak jangan beda-bedain punya anak. Ya udah setiap nikahin 200 meter. Ya kalau 9 kali 200 meter, pas dia ada sakit, tanahnya udah nggak punya, di kuburan aja bingung. Ustadz yang dipanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ibu? Bapak lagi sakarat, ono mulutnya lagi membusah baik. Maksudnya gimana? Minta doa Ustadz. Ya udah saya datang, saya doain. Alhamdulillah doanya dijabah. Saya pulang innalillahi. Udah kayak Irjroil Vision. Diparani lagi saya. Ustaz, minta tolong apa? Itu bapak bingung mau dikuburin di mana. Jadi nggak punya tanah keluarga, kuburan. Kenapa? Tanahnya dijual buat hajatan anaknya. Kenapa? Karena saking sayang sama anak. Tapi ada nggak anak bapaknya sakit? Sakitnya karena memang nggak punya apa-apa, kan udah nggak kerja. Ya. Ada nggak anak jual tanah? Ngobrol sama istri, mah, mendengar bapak lagi sakit tuh. Sakitnya ketahu kita nggak punya duit. Gimana tuh kalau di pinggir jalan kan tanah kita tuh ada 1.000, kita jual 100, kan ada 2 juta tuh semeternya, berarti 200 juta. Kita kasih sama bapak 100 juta, kita 100 juta. Ada nggak yang gitu? Ada tapi jarang tuh. Kenapa? Karena anaknya tidak mengerti agama. Maka ada terjadi sekarang orang tua itu ngambil singkong di tanah anaknya dilaporin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak dididik dengan agama. Tapi kalau anak yang dididiknya dengan agama, insya Allah. Tapi jangan kita kadang-kadang pesantrenin anak biar jadi kiai. Jangan. Jadi kiai, jadi ulama itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Udah, hak kita sebagai orang tua ngedidik anak biar ngerti agama, karena amanah. Masalah jadi kiai atau enggaknya itu pasrahkan. Yang penting kita modalin sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nanti insya Allah Pak. Ya sama maaf sama jadi ustaz nggak ada cita-cita pisan dari kecil. Ya nggak ada cita-cita saya. Tuh. Kenal juga ustaz sama kiai nggak tahu itu. Ya itu apa?
Karena dulu mah belum ada media ya, ada TV juga dulu seminggu sekali. Coba sekalian. Tuh. Jadi ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, ada yang langsung gunain. Mulut nih, lidah nih. Ini lidah itu Masya Allah. Kita buat hafalin Al-Quran. Saya kemarin ceramah di PPQ ya, Kiai Haji Hadi Santoso. Kemarin Maulid saya yang ceramahnya. Ya, kata saya, jangan sayang buat anak pesantren. Ya, anak saya pesantren udah ada yang 12 tahun. Ya, itu apapun yang dipengen saya kasih, yang penting mau pesantren. Bahkan sekarang yang udah punya anak, udah punya cucu, saya punya cucu masih pesantren. Tapi saya tetap pesantren, masih ngaji karena umurnya baru 23. Ya, nggak apa-apa, bapaknya masih kuat. Begitu. Ini kadang-kadang ada orang tua alasan baik anaknya pesantren. Jangan. Cuma satu harapan saya nggak mau dikasih sama anak. Nanti kalau saya meninggal bacain Fatihah aja deh. Ente nggak baca Fatihah Pak? Ente nggak? Baca Fatihah anak nggak berat nih? Agak berat. Nggak usah. Begini-gini udah. Nanti kalau bapak meninggal bacain Fatihah aja deh. Kalau bisa tiap waktu. Karena Fatihah bobotnya luar biasa Pak sekalian. Ya. Tuh, apalagi kalau dibacain Al-Quran, apalagi kalau dibacain zikir. Di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan, apabila ada anak membaca Al-Quran, baca tahlil, kalimat La ilaha illallah, baca man la qala la ilaha illallah maddaha, dipanjangin, haddamat arba'alaf minal kabair, itu bisa menghancur leburkan 4.000 dosa besar kata Rasul. Sahabat bertanya, ya Rasul, gimana nih kalau orang itu orang soleh kagak punya dosa besar apalagi 4.000? Yughfaru li walidayhi, ayahnya diampunin dosa besarnya, ibunya diampunin dosa besarnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ternyata ayahnya orang soleh, bundanya orang soleha, enggak sampai dosa 4.000 dosa besar? Kata Nabi, yughfaru li jirani, maka dosa-dosa besar tetangga-tangganya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak enak? Ya. Lidah. Bahkan Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Allah, beri saya satu wiridan yang langsung dapat mendekatkan diri saya kepada Engkau dan Engkau kabulkan permintaan saya. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, kullu ibadik yaquluha ya Rabb, semua umat, semua hamba-Mu mengucapin itu la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, lau rajulan qala fi umrihi maratan la ilaha illallah summa wudiya fi mizan was samawati sab'u wal ardu sab'u fi mazid ukhra la saqulat dalikal maqal. 7 lapis langit dan bumi ditaruh di timbangan, dan 7 lapis la ilaha illallah di timbangan yang satu lagi, itu bobotnya masih berat kalimat la ilaha illallah. Coba kita nggak usah banyak-banyak, sehari 100 saja. Kalau umur kita 70 tahun, bahagia nanti di akhirat. Ya. Tasbih subhanallah wa bihamdih. Maka nanti ada hisab, ada mizan. Kenapa kok ada hisab, kok ada mizan juga? Karena ketika dihitung luar biasa banyaknya, bergunung-gunung, tapi ketika ditimbang enteng banget.
karena ada riaknya, ada macam-macam. Tapi ada nanti yang dianggap oleh malaikat, ilah ini amalnya orang dikit banget, cetek itu udah barang berapa biji, tapi pas ditimbang beratnya lebih berat dari 7 lapis langit dan bumi. Kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kita paret semua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehari sekali aja, karena la haula wala quwata ini satu pohon di surga, Pak. Man qala la haula wala quwata illa billah marrah gurisat lahu sajadatun fil jannah. Allah tanamkan satu pohon di surga. Satu hari kita nanam pohon di surga. Kalau umur kita 70 tahun berapa? Cuma maaf, kadang-kadang dari pagi sampai sore kagak baca kita. Ada yang begitu? Lupa. Dari sore sampai pagi kagak baca. Bahkan seminggu, bahkan sebulan, bahkan setahun seumur hidup ada yang nggak baca. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengisi lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini hanya pengingatnya. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena sungguhnya mengingatkan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Nasallallahu ijazah wassalamu wal afiyah wal barakah wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.